Ah, oh. Wisata masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat selalu. Innal hamdalillah namadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Hamdan wa syukran lillah allazi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqallah wa ta'ati wa la'alakum tuflihun. Alhamdulillah. Pada sore ini kita masih diberi kesehatan, ya, umur, sehingga kita masih bisa menikmati kehidupan dunia ini dan kita bisa berkumpul sama-sama untuk belajar Islamic Marketing Management dengan topik bab 7. Ya, bab 7 itu tentang membangun nilai, kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan atau konsumen. Sebelum kita mulai kuliah kita, Mas
Seperti biasa, mahasiswa diminta untuk memberi kata pembuka, ya, berikan salam keagamaan, kemudian nama, tujuan masuk Zoom, ya, dan apa yang dikatakan tentang topik hari ini. Oke, silakan dari Alfi. Ada Alfi? Alfi ada? Oke, Bella Sapitri lah, Bella Sapitri. Bella Sapitri, silakan Bella Sapitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Bella Sapitri dengan NIM 12016010. Di sini saya masuk Zoom ini ingin mendengarkan pembahasan tentang pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan dalam Islam. Cukup sekian, terima kasih. Oke, Devira Hadita. Devira Hadita ada? Devira Hadita. Silakan Devira Hadita, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji dan syukur sampaikan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam sampai nikmat syariat sehingga kita dapat berkumpul. Oh, ada masalah dengan jaringan ini. Suaranya tidak kedengaran. Lanjut ya Pak. Oke. Alfi? Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat belajar pada hari ini. Yang terhormat Bapak Adi Mursaid SEMM CPHCM dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Elvi dengan NIM 120161002 dari kelas akuntansi syariah 3B. Tujuan saya memasuki pada Zoom hari ini yaitu untuk belajar tentang materi bab 7 yaitu peningkatan loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan dengan layanan inti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Asana? Dulu Asana ada? Ada Pak. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan maunahnya sehingga kita di sini bisa mengikuti mata kuliah Islamic Marketing Management. Kedua kalinya, selawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati kepada Bapak Adi Mursalin SEMM dan tak lupa pula kepada semua rekan-rekan mahasiswa. Nama saya Lulu Hasanah, NIM 12016038. Tujuan saya masuk pada room meeting ini ialah untuk
mengetahui lebih jelas tentang peningkatan loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan dengan layanan inti. Mungkin hanya itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wardah Qoni'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini saya diberi nikmat sehat walafiat. Insyaallah pertemuan hari ini akan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Wardah Qoni'ah, NIM 1206122, Prodi Akuntansi Syariah kelas 3B. Tujuan saya memasuki Zoom untuk mengikuti mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen dengan tema membangun nilai kepuasan dan loyalitas diri. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu israfil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai dengan nikmat sehat walafiat, sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul di Zoom yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Susan dengan NIM 1201622. Tujuan mengikuti Zoom yaitu untuk mempelajari Islamic Marketing dan Manajemen dengan materi yaitu pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Pak. Bentar, Bapak. Telepon bentar ya. Bentar. Baik, Pak. Satriani, silakan Satriani. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawallah amma ba'du. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafuur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Satriani dengan nomor induk mahasiswa 1201626 dari Prodi Akuntansi kelas 3B. Tujuan saya masuk Zoom ingin mengikuti mata kuliah Islamic Marketing and Management pada materi bab 7 yaitu membangun nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan dalam Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang memberikan kita kesehatan pada sore hari ini untuk mengikuti kuliahan. Selawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di dunia dan akhirat. Amin. Yang terhormat Bapak Adi Mursalin SEMM. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. NIM saya 120160050. Tujuan saya mengikuti Zoom meeting hari ini adalah untuk memperdalam ilmu tentang pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan dalam Islam. Itu saja, terima kasih. Wawan Setiawan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena berkat-Nya lah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau lah kita dapat mengetahui ajaran Islam. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Adi Mursalin SMN selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Yang terhormat juga kepada teman-teman seperjuangan. Baik, di sini saya Wawan Setiawan NIM 120160046 ingin mengikuti Zoom meeting mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen untuk mempelajari mengenai membangun nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan dalam Islam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uldi Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Uldi Maulana, NIM 120161110, kelas 3B Akuntansi Syariah. Dan saya masuk Zoom untuk belajar mata Islami Marketing. Sekian, terima kasih. Oke. Anissa Medina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberi beribu nikmat yang berlimpah dan insya Allah diberkahi. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Anissa Medina dengan NIM 120160018. Yang terhormat kepada Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Dan yang terhormat kepada seluruh teman-teman dari kelas akuntansi syariah 3B. Tujuan saya memasuki Zoom ini adalah untuk mengikuti kegiatan belajar mengenai pembangunan nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan dalam Islam. Sekian. Yasmi. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawala, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Yasmi. Tujuan saya masuk Zoom untuk mengikuti mata kuliah Islamic Marketing. Halo, Pak. Jela Nur Khalijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Zela Nurhaliza dengan NIM 1201630, Prodi Akuntansi Syariah, kelas 3B. Tujuan saya memasuki Zoom ini adalah untuk mempelajari materi bab 7, pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan dalam Islam. Sekian. Oke. Ica Lestiawati. Ada Ica Lestiawati?
Oke, jadi Bapak sudah posting di WA kan tentang materi membangun nilai, kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Dan juga ada di wordnya ada diskusi. Ini pertemuan ke-7 kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Pertemuan ke-8 kata teman-teman langsung meet ya. 8 nanti Anda bisa langsung menjaga soal ujian meet, dan ujian meetnya udah Bapak bagikan kan? Tinggal di video recordkan ya. Nah, kumpulkannya pada hari Selasa, ya kan? Selasa tetap absen ya. Seperti biasa. Nah, Selasa itu tidak ada Zoom, tapi mahasiswa mengerjakan apa tuh soal ujian UTS, ya kan? Islam marketing dan jawabannya dalam bentuk video, dinarasikan ya. Nah, perlu lagi baca soal, bentuk satu narasi cerita itu berdasarkan soal-soal itu ya enggak. Anda bisa menyambung lah, Anda pandai-pandai menyambung, merangkai satu cerita, itu narasi kan. Ya. Nah, kumpulkannya paling lama bisa hari Minggu, tapi start mengerjakannya itu ya di Selasa ya kan. Ya, recordkannya. Kalau mau kumpulkan sebelum Selasa boleh ya. Boleh kumpulkan sebelum Selasa juga boleh. Yang udah siap, yang udah memang udah kerjakan kan silakan. Jadi saya tinggal absen. Kemudian kumpulkannya di grup WA, linknya, dengan juga di grup Islamic Marketing di Facebook kan. Ya itu ya, kumpulnya di WA dengan di grup Facebook Islamic Marketing. Paham nggak? Jelas atau belum? Jelas, Pak. Ya, Jelas, Pak. ya, jelas sudah. Anda silakan mau bekerja sama silakan, mau Anda diskusi teman-teman silakan, tapi setiap mahasiswa itu ya harus memverifikasi masing-masing. Kan dalam bicara kan tidak sama kan? Kenapa Bapak tidak pakai PDF? Itu kalau PDF itu sama jawabannya. Jadi Bapak bingung kalau nilai sama kan? Sama, semua titik koma sama, kalimat sama. Nah, ini kelemahan kuliah online. Kita susah untuk dipantau mahasiswa apakah nyontak atau tidak nyontak gitu kan? Apakah jujur itu tidak bisa dipantau, susah memantaunya kan karena online kan. Lain kalau di kelas ada pengawas kan. Nah, tapi makanya itu Bapak pakai YouTube video. Silakan menyontak, silakan Anda bekerjasama boleh. Tidak masalah. Anda diskusi, Anda cari referensi, artinya Anda menjawab divideokan dalam bentuk narasi gitu kan. Jangan Anda baca soal pertama ini, jawabnya jangan itu kaku ya. Yang kaku, luas gitu kan. Luas Anda bercerita. Jadi soal itu kita itu berdasarkan pertanyaan itu berlanjut itu kan, menyambung kan gitu kan. Selesai. Dengan Anda pandai-pandai merangkai menghubung-hubungkan dia kalimat itu kan. Nah, itu ya. Nanti mahasiswa jadi yang menilai itu dua pihak, dosen menilai, mahasiswa menilai. Paham kan? Nanti setiap mahasiswa itu harus menonton masing-masing mahasiswa jawaban mahasiswa dan dinilai. Bagaimana apa penilaiannya, penampilannya, cara menyaji penguasaannya ya. Nah ya, Anda semua wajib ya. Yang dinilai itu penampilannya gimana, menguasai tidak, bagaimana bicaranya lancar tidak, melihat catatan tidak gitu kan. Nah, atau wajah ke depan kamera tidak, itu dinilai ya. Jadi masing-masing mahasiswa itu harus nonton. Jadi nanti nilai itu dari dua pihak, dari rekan mahasiswa dan dosen, nanti bagi dua. Ya kan? Yang objektif kan, Bapak tahu yang objektif tahu gitu kan. Nah, ya. Jadi nanti nilainya range-nya 50 sampai 100 ya. Range-nya 50 sampai 100. Misalnya penyajian, yang bagus kasih 80, 90 atau 100 kan, boleh kan? Kalau membosankan penyajiannya kasih berapa? 60 kan. Ada yang membosankan kan? Nonton kan? Nah, gitu. Nanti Bapak ada lagi nilainya. Nah, jadi nilai Anda tuh Bapak bagi. Jadi setiap masa wajib memberi komentar di YouTube-nya ya. Bukan di grup, di YouTube-nya. Anda nonton YouTube, terus ada komentarnya, gitu kan? Paham enggak? Nah, ya kan? Komentarnya gitu. Nanti Bapak buka semua YouTube-nya, Bapak buka, lihat komentar. Bagaimana dia mahasiswa gimana, dan nanti ada dosen gimana, gitu kan? Nah, kalau dosen kan penguasaan ilmunya, benar tidak ya. Jawabnya jangan asal-asal jawab ya, penjelasan itu kan gitu. Jangan takut apa aja ya. Nah,
kayak punya berita itu kan baca sebenarnya. Anda sering nonton TV kan, berita kan itu di TV kan, itu sebenarnya mereka baca, cuman ternyata tidak baca itu, tidak mereka baca, baru mereka hafal, tidak hafal mereka tuh. Tapi ada teknik sendiri bagaimana berbicara depan kamera gitu kan, seperti tidak baca gitu kan, perlu berarti gitu. Jadi ya banyak manfaatnya ya karena YouTube ya, manfaat Anda terbiasa berbicara kan. Nah, jika Bapak ngajar itu setiap masa beri komentar. Komentar pembuka, komentar penutup. Nah, itu kan supaya Anda berlatih berbicara, berlatih berkomunikasi. Bagaimana membuka, bagaimana isi dan bagaimana menutup kan. Nah, demikian nanti ujian MIT ini Anda harus pakai itu pembuka ya. Salam ada komentar pembuka juga. Islami kan pembuka. Nanti Anda tujuannya apa? Mengikuti ujian UTS, mata kuliah apa, nilai berapa apa tuh siapa dosennya itu dia pembukanya, baru Anda narasikan, tapi itu selesai tutup lah. Nah, gitu tutup ya. Bukannya terima kasih aja, jangan tutup. Anda tutup karena pakai doa kah? Anda berdoa lah, situ doa boleh ya. Doa tutup itu doa ya kan. Doa masih berdoa kan, gitu kan. Agar dapat apa diberi nilai yang bagus, diberi kemudahan kan gitu kan. Nah, jadi masih tutup itu Anda berdoa juga ya, dalam berdoa. Tata caranya, oke ya. Oke, kita hari ini akan bicara tentang membangun nilai. Kira-kira kalau Anda dengar kata membangun itu gimana? Apa tuh nilai itu apa? Nah, gitu. Kalau Anda mendengar kata membangun nilai itu di benak Anda itu apa yang di benak Anda itu ada apa tuh? Membangun nilai. Ini dalam konteks pemasaran ya, dalam konteks pemasaran. Bukan dalam konteks Pancasila. Tapi dalam konteks pemasaran. Kira-kira kalau Anda mendengar kata membangunnya itu apa di benak Anda gitu. Silakan yang menjawab seperti biasa, salam, nama dan jawab. Izin menjawab, Pak. Silakan Yasmi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmi. Di sini pertanyaan, apa itu maksud dari membangun nilai? Jadi menurut pendapat saya membangun nilai itu berarti membuat sebuah penilaian pada sesuatu. Seperti membangun nilai pada pelanggan. Jadi memberi penilaian pada pelanggan itu. Terima kasih. Jadi kata Yasmi kalau membangun nilai itu artinya itu memberi pada pelanggan. Apa itu pelanggannya baik gitu lah atau tidak gitu kan? Iya, Pak. Oke. Silakan yang lain. Iya, Pak. Oke, silakan menambahkan boleh atau menjawab. Silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di sini saya hanya menambahkan sedikit mengenai tadi membangun nilai ini berarti kita itu memberi membuat suatu pelayanan ataupun marketing ya, pemasaran ya. Konteksnya pemasaran ya, yang lain. Jadi bagaimana caranya kita memberikan suatu kepuasan yang lebih agar bisa dirasakan oleh si konsumen seperti itu, Pak. Oke, ada yang lain berapa? Silakan. Ada dua nih pendapat. Jadi kalau kita nilai, kalau Anda membeli produk, apa yang Anda beli itu? Gitu kan? Anda kan kalau Anda beli produk itu apa yang Anda beli? Coba, apa yang Anda beli? Kalau Anda beli baju itu apa yang Anda beli? Baju itu. Bajunya, Pak. Bajunya. Oke, bajunya ya. Kalau dikasih baju piyama kali baju ada laki-laki kasih baju cewek kira gimana? Kan bajunya. Ayo. Kalau Anda beli baju itu beli apanya tuh? Nilainya, Pak. Nilainya kan? Apa tuh nilai kan? Apa nilai? Kualitas, Pak. Hah? Kualitas. Apa itu kualitas? Ya, apa kualitas? Iya, Pak. Kualitas ya. Kalau beli baju itu nilainya. Nilai itu apa maknanya nih? Kan kita bangun nilai kan?
Nah, manfaatnya kan manfaatnya itu manfaatnya untuk si pengguna. Iyalah manfaat bagi pengguna kan beda-beda manfaatnya. Maka konsumen itu banyak konsumen itu beli baju beda-beda kan, nggak sama kan, karena dia berat manfaatnya. Itu manfaat. Sebagai pemasar kita tuh harus membangun nilai kan, nilai produk. Nah, bagaimana cara kita membangun nilai? Kita harus tahu dulu apa kebutuhan konsumen kan itu. Ini kan, untuk mengetahui kebutuhan konsumen kita lakukan survei riset pasar gitu ya. Itu nilai. Nah, itu manfaat katanya. Itu manfaat. Apa tuh manfaat? Apa tuh manfaat? Nah, kan itu sifatnya subjektif. Nah, kalau Anda beli baju, tentunya Anda kan punya kriteria kan? Ya, kriteria manfaatnya apa kan? Nah, bajunya ada kriterianya. Oh, saya mau baju yang nyaman, kan kelihatan ini kan. Kalau saya pakai baju itu kan manfaat nilai kan gitu kan. Nah, itu nilai ya. Sama Anda lapar, Anda kan makan pasti lapar kan? Kalau enggak? Lapar. Tapi kalau Anda beli apa? Nah, kenapa Anda beli apa? Kenapa Anda beli apa yang Anda beli gitu kan? Ya, nilai kan? Nilai kan gitu kan? Gitu ya, Pak. Nah, nilainya kan? Kalau Anda makan di luar, makan di mana? Nah, kan masing-masing beda-beda tuh. Nah, kan? Beda-beda, ada makan di sini. Nah, kan punya selera. Itu selera tuh nilai kan? Selera masing-masing. Gitu kan? Itu nilai. Jadi kita sebagai pemasar harus tetap membangun nilai. Nah, ya nilai harus lebih baik daripada pesaing, gitu kan? Nanti kita hubungan dengan Quran gimana, gitu kan? Itu nilai ya, tuh. Nah, kalau sudah bisa membangun nilai pelanggan, Anda bisa menawarkan produk yang bermanfaat, Anda bisa nanti membangun kepuasan pelanggan dipuaskan gitu. Tapi ingat, pelanggan yang puas itu belum tentu loyal kan? Lo ada? Pelanggan yang puas itu belum tentu loyal. Tidak cukup hanya memuaskan pelanggan, tapi kita harus juga membuat pelanggan itu bahagia. Kan gitu. Kalau pelanggan bahagia itu dia pasti loyal pada kita. Ya kan? Kalau kita tidak bisa membuat pelanggan itu bahagia, mereka tidak akan setia. Kenapa? Karena kalau Anda punya perusahaan, Anda punya karyawan, Anda tuh bekerja karena ada pelanggan. Kalau ada pelanggan Anda bekerja. Gitu kan? Kan gitu. Anda buka usaha, buka perusahaan. Kalau ada pelanggan, Anda kerja apa? Kerja tidak? Enggak kan? Enggak lah. Nah, jadi memang katakan pelanggan itu customer is a king. Nah, gitu kan? Anda jangan coba-coba bertengkar dengan pelanggan. Wah, enggak boleh. Sebagai pemasar tidak boleh bertengkar dengan pelanggan. Enggak boleh aja bertengkar. Kalau pelanggan itu bertengkar, Anda coba-coba jangan diladeni gitu. Anda sabar, Anda menjelaskan dengan sabar kan? Bertengkar. Apalagi marahin pelanggan, jangan. Tetap senyum, jangan itu kan. Itu pemasar gitu kan. Itu belajar tetap senyum walaupun dimarahi pelanggan. Pelanggan kan banyak macam tuh, ada yang suka ngomel, ada cerewet, ada yang pendiam. Tapi yang paling susah tuh pelanggan yang pendiam. Diam ya, ditanya tak jawab, tidak tanya, susah tuh ya. Ya, itu susah tuh menghadapi pelanggan yang diam tuh. Kalau masih enak menghadapi pelanggan yang cerewet, tidak. Ada masih ngomong kan, pelanggan yang diam susah. Jadi ini itu bangun nilai. Karena itu bangun, maka bisa timbul kepuasan. Tapi jangan cukup puas, karena puas itu belum tentu loyal, ya. Jadi kita harus bisa menyenangkan pelanggan. Bagaimana pelanggan kan? Kasih apa? Kalau dia misalnya udah setia, kasih habis Idul Fitri kasih bingkisan kan? Kalau enggak, setia nih, ini pelanggan tetap nih. Kalau apa-apa bilang kita pas Idul Fitri kita kasih bingkisan, itu menyenangkan pelanggan kan? Kalau enggak, kasih diskon. Apa kasih apa, Wan? Diskon. Oh, diskon. Diskon butuh senang lah, jadi kasih itu bingkisan, kasih hadiah. Oh, bingkisan. Kasih permen 1 butir, Pak. Bukan, kasih kue kaleng, mentega kan, kue kan. Oh, ini ada perusahaan itu ada perhatian dengan konsumen kan. Konsumen senang gitu. Oh, makin rajin dari belanja situ tuh. Kenapa? Karena kalau di Idul Fitri kan dikasih oleh perusahaan itu gitu kan. Itu kan menyenangkan. Kalau Anda ada yang bagus banyak pelit dengan konsumen, lama-lama apa? Yang lain lari kan, tidak loyal kan. Jadi teman yang setia pada Anda itu tentu loyal pada Anda. Teman yang setia pada Anda belum tentu loyal. Loyal, teman yang setia pada Anda itu tentu loyal. Teman yang puas itu Anda melayani Anda dengan bagus kan, puas kan?
puas dengan Anda. Tapi dia belum loyal pada Anda, belum tentu loyal pada Anda, belum. Jadi teman yang royal pasti setia. Teman yang udah puas itu belum tentu loyal, belum. Belum. Jadi Anda tidak cukup memuaskan teman Anda. Kalau teman yang lain bisa lebih baik gimana? Dia lari itu. Lari berpaling kan? Kenapa? Oh, ini lebih bagus, lebih baik. Kan gitu kan? Sama-sama bagus lain, tapi ada baik, yang bagus. Tapi yang lain lebih baik. Saya lebih baik kan? Saya bisa lebih baik. Dia akan lari gitu. Jadi kita terus bisa menyenangkan teman, membuat teman tuh bahagia, kan senang kan? Itu kan loyal tuh. Kalau sama kalau Anda tuh apa nih? Anda nih suami Anda udah menikah nanti kan? Kan? Anda menikah saling memuaskan kan? Puas kan? Belum tentu udah pasti setia belum kalau soal puas tuh? Udah pasti belum setia. Ayo tanya. Udah pasti ada setia belum? Udah puas tuh? Puas. Anda beliau sih puas. Belum. Belum tentu kan? Belum tentu Pak, karena belum menyenangkan. Bisa lari enggak tuh? Bisa Pak. Jadi kalau supaya loyal gimana? Anda harus menyenangkan istri Anda sama-sama menyenangkan kan? Benar. Membuat Anda bahagia, istri ini membuat suami bahagia, gitu kan? Tapi kalau hanya memuaskan kan itu jangka pendek. Nanti kalau ada yang lebih bagus, tapi di Jakarta, tapi jangan terjadi lah dengan Anda ya. Kalau Anda tuh udah nikah ya udah gitu, jangan cari kepuasan gitu kan. Jadi Anda harus bisa membahagia, gitu. Pokoknya bisa membahagia satu sama lain kan gitu kan. Itu paling percaya gitu. Itu jangan. Kalau Jakarta gitulah, waktu ada uang, wah setia kan. Waktu kalau udah pendapatan berkurang, ada orang ketiga dah mulai dia tuh, hari dia cerai kan itu. Itu berarti tidak setia kan. Kalau setia itu tidak cerai, setia itu tetap sampai mati pun tetap itu setia kan gitu kan. Mencari teman yang setia itu sulit zaman sekarang ya, mencari teman yang itu sulit zaman sekarang gitu ya. Teman sejati itu sulit kan. Kalau ada uang buat teman tuh bahaya tuh, jangan cari teman ada uang teman. Kalau enggak ada uang enggak teman. Jadi untuk mendapat teman sejati itu harus bisa membangun nilai, ya kan? Betul enggak? Itu nilai bagus. Kalau Anda berteman, pilihlah teman yang bisa membangun nilai yang baik, gitu kan? Yang berteman, teman yang mau belajar, teman yang mau ibadah. Jangan pilih teman yang suka bermain. Kalau orang gimana, Wan? Ajak teman yang kebanyakan tuh mau belajar, Wan. Belajar sih Pak. Belajar ini lah. Gitu. Tapi kebanyakan senang-senang bermain. Ya boleh, santai boleh, enggak masalah. Kan kalau kita terlalu serius enggak boleh juga kan? Belajar terus tak boleh juga. Bosan nanti Pak. Ya otak harus dihibur juga kan, direpotkan juga. Jadi harus harus santai. Tapi itu harus cari temannya mau belajar itu. Belajar diskusi kan, tinggal kita caranya gimana supaya kita belajar dengan enak gitu kan, lo enggak, jangan tegang gitu kan. Jangan bagus semua tak bagus itu, santai aja. Tapi kita belajar dengan santai itu belajar tuh masuk ke otak itu kan. Kalau kita tegang belajar, ada tekanan tuh enggak masuk, tak masuk karena ada rasa takut, gitu kan, ada rasa takut. Oke itu ya, jadi itu ya. Sama marketing. Marketing itu kan kita menganggap tuh konsumen sebagai partner kita, sebagai teman, kan? Betul nggak? Pelanggan tuh kita teman, partner. Nah, nanti mereka mempresentasikan kita kepada konsumen lah. Itu kan kita sangat teman. Dan kita tidak boleh membeda-bedakan pelanggan. Baju jelek, kita tetap layani kan. Kalau pakai mobil tetap layani gitu. Jangan kita bedakan. Kalau baju jelek ini pakai jalan kaki ini bajunya tidak bagus, udah dicuekin jangan. Dia bisa nyamar tuh kan, pelanggan tuh bisa nyamar. Ini banyak duit, banyak uang kan. Jangan pula kalau pelanggan pakai mobil bawa layani untuk romo, ya kan? Tidak bagus. Nah itu kalau Islam tidak boleh gitu kan? Islam kan tidak boleh diskriminasi kan? Tidak boleh membedakan. Tidak boleh membeda-bedakan kan? Tidak boleh membeda-bedakan konsumen. Tidak boleh membeda-bedakan status, tidak boleh. Kan kata Allah kan yang orang yang paling mulia kan yang paling bertakwa kan? Bukan orang yang paling kaya, orang yang paling miskin kan orang yang paling bertakwa. Kan kalau orang miskin kita harus jadi orang kaya tapi bertakwa gitu. Jangan jadi orang miskin. Susah jadi orang miskin susah ya.
Itu jangan jadi miskin tapi bertakwa, jangan. Jadi orang kaya tapi bertakwa gitu. Itu mantap kan? Gimana ya? Benar, mantap. Kalau awal jangan jadi orang miskin bertakwa, tapi orang kaya bertakwa. Kaya bersedekah. Kaya mau bersedekah itu bagus kan. Bukan miskin ya. Orang Islam harus kaya. Jangan buat orang Islam miskin, orang Islam harus kaya. Kaya itu tidak hanya materi, kaya itu kaya hati kan, kaya materi itu. Doa kaya. Kaya hati, kaya materi gitu kan. Anda punya kecantikan yang cewek, alhamdulillah bersyukur. Semakin cantik semakin rajin beribadah kan. Jangan semakin cantik semakin rajin bersoleh. Buat beribadah tak bagus kan. Semakin cantik wajahnya, semakin beribadah. Dengan pakai hitmar tuh kan. Jadi kalau wanita pakai hitmar tuh cantik kok. Jadi cantik itu bukan dari wajahnya, tapi dari pakaiannya kan itu. Pakaiannya bagus, cantik lah wajahnya kan, semua cantik semua kan. Dan mencari hati kan. Itu dia. Marketing itu juga. Marketing kan pasaran Anda pakai pakaian muslimah yang bagus. Jadi pelanggan suka cantiknya pelayannya kan. Betul enggak? Ramanya tutur katanya kan. Itu artinya membangun nilai juga kan? Betul enggak? Membangun pelayanan pada pelanggan. Saudara ramanya disapa kan. Tapi kalau Anda pakai baju pakai muslimah, pakai hikmah, pakai jilbab, tapi wajahnya cemberut, kan enggak cocok katanya kan. Dia bilang, pakaian itu cemberut. Gitu kan. Cocok enggak? Jadi betul itu tantangan berhijab ya. Kita belajar untuk selalu tersenyum daripada apapun. Ya, kan? Dengan musuh pun kita tersenyum kan? Betul enggak? Musuh tersenyum, jangan kita cemberut. Karena senyum itu sebagai beribadah kan, sedekah. Kalau kita tidak punya uang, sedekahnya nggak senyum itu sedekah, itu kan? Kalau kita suka senyum itu awet muda, awet muda kan, muda. Jadi kalau apapun cewek muda tuh dia suka senyum itu, banyak wudhu, suka senyum tuh awet muda. Jadi kalau orang banyak wudhu tuh itu awet muda, senyum tuh. Ya, maka ada buku The Power of Smile. Apa tidak Power of Smile? Kekuatan kan kata itu senyum begitu, senyum bermacam ada. Nanti kan kalau ada bukunya teori senyum itu ada makna senyum itu banyak, tergantung pada manusianya kan. Soal nomor 2 gimana? Nomor 2 apa soalnya? Sebut membacakan surah An-Nahl ayat 78 Pak dan 2 Al-Furqan ayat 3. Semua bacakan siapa? Silakan. Dan jelaskan mana kan dulu. Ya, silakan. Ini semua dua-duanya ya Pak ayatnya Pak? Boleh silakan baca artinya apa, kandungannya apa ya. Saya surah Al-Furqan dulu ya Pak, enggak apa-apa ya Pak? Enggak apa, silakan. Al-Furqan dulu, silakan. Al-Furqan ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaddimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Artinya, dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Kandungan dari ayat ini, Pak, yaitu segala sesuatu amal yang kita lakukan itu pasti akan diperlihatkan balasannya seperti apa, dan akan dipertontonkan kelak di hari kiamat seperti itu. Sedangkan kaitannya dengan nilai pembangunan nilai loyalitas dan kepuasan, ini mungkin seperti ini. Kalau kita hubungkan dengan pemasaran, seseorang yang
bisa kalau secara umum manusia itu kan memang harus melakukan perbuatan yang baik agar kita nanti akan memperoleh balasannya juga. Karena Allah menilai segala sesuatu yang kita lakukan. Sama halnya kita memberikan perlakuan yang baik kepada seorang pelanggan untuk meningkatkan mutu atau nilai nilai guna agar pelanggan kita itu bisa senang dan bisa lebih suka terhadap apa yang kita pasarkan. Dengan niatkan untuk bisa memberikan kepuasan yang lebih baik. Seperti itu, Pak. Jadi kita harus bisa memberikan yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan kita. Seperti itu. Mungkin hanya itu saja, Pak. Oke, kalau saudara semua bisa ke toko ya berbelanja, terus tokonya lembut bicaranya, ya kan? Senang nggak Anda? Ya. Senang nggak? Oh, sangat senang, Pak. Sangat senang. Ya kan? Malah kita pilih pelayan yang ramah. Terkadang kalau pelayannya tidak ramah, kita beralih ke toko yang lain. Itu amal baik kan? Amal baik itu ditunjukkan oleh Allah. Ada kalau kita sebagai pemasak, pelayan dengan bicara kasar tuh pelanggan kan lari kan? Itu udah balasannya. Kan namanya itu oleh balasan dari Allah kan? Lari. Karena kita amal tidak bagus kan? Tapi kalau kita amalnya bagus, insya Allah pelanggan baik dengan kita kan? Nah, kalau kita positif kan, senang dengan kita. Nah, itu dia amal kan gitu. Itu soal Furqan kan? Amal baik. Dan hanya berdagang juga dalam bermasyarakat juga gitu kan, dalam masyarakat juga harus menunjukkan amal baik kan, sama harus lemah lembut dengan orang, tidak boleh kasar kan, kan gitu kan, tidak boleh kata-kata yang tidak bagus pada orang kan tidak boleh kan. Kalau kita mau banyak teman, kita gitulah ya, beramal baik gitu, suka membantu kan, ya kan. Kalau kita ya misalnya anda ini kan konsumen kaya, Anda membeli dari seorang pedagang yang miskin, Anda nawar. Terus kalau Anda beli dengan pedagang yang kaya tidak nawar, itu gimana? Alaknya gimana kira-kira? Ada nilai tidak kira-kira itu? Karena kita balik kan, kalau kita belanja dengan pedagang yang kaya, tidak nawar. Tapi kalau kadang-kadang kita beli dengan pedagang yang miskin kan, nawar pula. Beli sekian, dia harganya bisa 8.000 gitu. Tapi kalau kita beli barang yang mahal, tidak nawar-nawar itu. Nah, gimana itu? Nah, kita gitu kan, balik gitu. Kalau kita belanja dengan orang yang pedagang yang tidak kaya, dia jangan nawar-nawar. Kita harus bantu aja. Beli ke best boleh. Kalau itu biar lebih tidak apa-apa kan, sedekah kan, gitu kan. Kadang-kadang konsumen ini ya, ada konsumen yang baik, konsumen yang baik itu gini, kadang-kadang ya. Kalau dia membeli produk itu kan dia bukan karena butuh produk itu. Karena dia kasihan beli, tuh kan? Apalagi kalau ada orang jual sepatu dipikul, ya kan, datang ke Anda, Pak beli sepatu Pak dari Cibaduyut, nah, gimana? Anda beli nggak kira-kira itu? Beli nggak? Kalau bapak tuh lain, kalau bapak tuh kalau bulan tuh capek dia dengan apa mikul tuh enggak, yang kaki mikul jauh enggak kan? Dengan panas berdengkang, berkeringat, atau mampir ke bapak, sepatu Pak dan Pak. Kalau bapak tuh sepatu udah banyak uangnya, nggak butuh sepatu dong, tapi karena dia udah capek tuh, aja bapak beli yang murah lah, yang paling ada beli lah gitu, tapi nggak beli gitu kan? Oh gitu, bapak belilah, tak sendiri foto boleh, gitu ya, oh gitu. Kalau bapak tuh ya, kalau masuk ke toko buku tuh, memang nggak boleh kalau konsumen itu hanya baca, nggak boleh, itu dosa nggak tuh kira pembaca itu. Bapak perhatian banyak orangnya toko buku Gramedia itu cuma baca tidak beli. Kira itu masuk muncul atau tidak tuh? Belum ada gimana? Ada nih kan konsumen kan masuk ke toko buku Gramedia kan, dia tuh tujuan kan beli buku, cuma baca dan tertarik pulang gitu keluar. Itu kita termasuk mencuri tidak tuh? Tidak, Pak. Nah pula, kan itu orang itu dijual tuh, tapi tidak beli. Bapak tak mau bapak baca, bapak kalau mau baca bapak beli. Karena kalau mencuri itu kan tidak mesti jadi barang orang. Kan mencuri ilmu kan ilmu bisa dicuri kan? Iya, Pak. Informasi kan bisa dicuri kan?
Iya, iya. Ya, Pak. Aku nggak mau bapak baca gitu. Aku nggak banyak baca gitu. Tapi nggak beli, malu bapak tuh. Ya, memang plan nggak negor, dia nggak bagus kan. Tapi kan kita kan harus malu. Itu ini baca tapi tak bayar gitu. Ya kan bapak sih, kalau bapak pribadi sih itu masuk mencuri informasi. Iya Pak, mencuri ilmu. Mas. Ilmu kan, sama gak sholat. Iya. Ada pernah dengar nggak mencuri suatu dalam kita mencuri? Pernah dengar nggak dalam kita mencuri? Pernah dengar? Iya, baik ya Pak, mencuri sholat. Nah, ada kan? Apa tuh? Coba jelaskan dulu. Gimana? Maksudnya mencuri satu apa? Kalau yang saya ketahui kalau mencuri sholat itu Pak, kita itu sholatnya tidak pakai tamak nina Pak, Nah, sembarang. Ayolah, kan itu juga mencuri kan? Kayaknya mencuri barang orang kan, tahu nggak? Ya kan? Nah, sama kan kita jadi konsumen juga nakal tuh ada, benar. Biasanya kalau kenapa kita ada tugas ya, kita ke tukang buku dia duduk lama-lama baca. Habis itu tak boleh sih baca boleh, tapi dia satuin enggak kan, gitu kan? Kalau ambil apa ya Pak, rangkumannya untuk hanya sekedar mencari, misalnya kalau ternyata kan yang kita cari itu nggak ada, itu nggak apa-apa. Kalau memang niat kita memang ke sana, nggak niat tinggal. Kalau mencari informasi di perpustakaan, kan ada perpustakaan. Bukan di toko buku. Toko buku cuma jual buku kan? Ya kan gitu. Enggak? Ya kan kalau kita mau cari informasi, boleh di perpustakaan, kan gratis, tak dilarang. Ya, kan ada ruang baca, ada ruang pinjam kan? Kan tidak dibayar ada anggota kan. Tapi kalau kita ke toko buku tuh, ya mungkin kita karena banyak tuh nakal konsumen sekarang yang nakal, pintar konsumen sekarang. Ya, jadi itu banyak baca udah sama dulu waktu bapak kuliah kan di Untan. Bapak di Jakarta kan, orang Jakarta punya kos. Nah, kos kan, bagaimana makan gratis? Nah, coba orang pikirkan, bagaimana makan gratis coba? Kalau kosnya makan gratis gimana tak keluar doang? Dia kalau bapak tuh pada pintar-pintar otaknya tuh, bagaimana makan gratis tuh? Dia kos Jakarta tinggal Pontianak, tapi bagaimana makan gratis tuh gimana? Kali gimana coba caranya? Nebeng rumah kawan Pak. Gimana? Kawan. Ya ada, dia lihat siapa yang undangan kawin kan udah datang enggak apa-apa. Siapa tahu siapa kan enggak apa-apa kalau kita datang undangan kawin kan gratis makannya. Iya Pak. Iya Pak. Memang dilarang maka kita orang datang kan enggak apa-apa. Mana mereka tahu dia siapa kita kan? Itu kayak baju bagus, makan lah, gratis kan? Nggak nyumbang. Itu kalau aduh, sama kan dengan kita ke buku. Kalau kita ada tugas, kita ke buku ya, kita pura-pura baca lihat buku kan? Itu gitu kan? Kalau bapak pribadi sih dapat ada, bapak beli buku, baca silakan. Tapi kalau balik beli buku gitu kan, nggak enak kosongan. Kan kita udah baca situ kan? Ya. Yeah. Coba kalau saudara Lulu lah punya toko buku, ya ada 20 konsumen cuma baca doang, marah nggak kira tuh yang punya buku tuh, baca doang tapi tak beli. Hah? Kalau iya. awal-awal. Walaupun kita, kalau nanti lama-lama tuh ada rasa kesel gitu, mungkin ada. Walaupun tidak selalu. Ya, tapi sebagai pemasar kan kesal kan, baca tapi tak beli. Nah, habis rame, tapi kan beli satu mau baca pulang. Nah, kan gitu. Ya, itu tapi kan yang begitu tidak bisa melarang kan. Kata mungkin dia jawaban dia tuh baca tuh, kadang malah dipoto, thread, apa, dipoto handphone misalkan dapat informasi kan gitu. Itu kalau bapak sih masuklah mencuri informasi kan, jadi informasi itu. Kayak kalau izin kan, boleh dah, saya gitu, nggak masalah ya. Kalau izin sih nggak boleh, nggak boleh, ya kan? Nah, itu. Ya, tapi toko sih tidak larang kan, nggak larang dia. Nah, kalau bapak sih beda, bapak tak mau sekali itu, baca pun tak mau, bapak beli buku. Gitu. Ilmu kan nggak boleh digitukan kan, gitu. Apa Quran? Kalau beli Quran yang ditawar-tawar, nggak boleh tawar Quran tuh. Kalau nggak beli. Jangan tahu, misal Quran 100.000, bisa dari 50.000, nawar. Quran kan ini buku apa pedoman hidup umat Islam kan, ilmu kan, itu. Kalau ilmu ditawar.
Padahal tidak baik gitu ya. Itu antara dua itu. Kalau nawar ilmu susah, ada pintar. Nah, itu tiap orang untuk berilmu ya. Gitu, jangan nawar-nawar ilmu, lebih tabar. Karena ilmu bukan makanan kayak beli apa, beli pakaian, bisa nawar, diskon kan. Gitu. Nah, tuh. Kalau ada kita kata Anda mau belajar bahasa Inggris ya, nawar itu tidak bisa tuh, pasti tidak bisa, insya Allah tidak bisa tuh, karena nawar. Ilmu namanya tidak boleh tawar, itu rahasia ilmu gitu. Ini bapak, tapi kalau Anda nawar tidak bisa, tidak tahu kalau lain tidak kalau apa gitu. Kalau bapak untuk ilmu tuh tak menawar, bapak ini sekian, tapi bapak pikir ada uang enggak ya gitu ya, kalau ada tidak belajar gitu, cari yang lain kan, cari guru yang lain gitu, cari gitu, cari yang lain itu bapak gitu. Oke. Terus itu amal ya, jadi sebagai pemasar kita harus punya amal yang baik kan, supaya pelanggan suka. Itu tutur kata kita, tata krama kita, soal gitu ya. Cara bisa kita tuh buat harus bagus sehingga buat pelanggan itu senang dengan kita. Itu. Kalau pelanggan senang kita pasti ke kita insya Allah. Gitu kan? Tapi kalau Anda bicara udah kasar, udahlah. Enggak mau lah. Sama kalau Anda kuliah nih dengan dosen ya. Dosen gitu enggak sama dosen juga. Dosen juga manusia kan? Enggak? Dosen itu ada manusia, ada dosanya cerewet, ada dosanya lemah lembut, ya kan? Macam-macam tipe dosen. Nah, itu ada nilai sendiri. Ya, ada nilai kan. Tapi kalau dengan dosen kita tetap baik kan? Walaupun dosen itu cerewet, itu tetap baik. Nah, itu kan dia ilmu kan gitu. Dengan pengasar kan gitu. Jangan dengan dosen. Kita udah dosen itu walaupun dicek tetap apa-apa sampai menyembah pun untuk dapat ilmu, tidak apa-apa kan? Enggak, sampai nyembah untuk dapat ilmunya gitu. Kadang-kadang ada dosen tak mau beri ilmu tuh, sampai nyembah pun tak mau beri ilmunya. Ada kan? Pelit. Nah, kita kalau punya ilmu jangan tidak boleh pelit, tidak boleh. Kalau kita sebarluaskan ilmu itu, ya kan? Walaupun ilmu satu ayat itu disebarkan gitu. Nah, pelit kawan dia tahu, ya kan? Tapi kalau ujian tidak boleh tahu, itu perbuatan tidak bagus kan. Kata-kata tidak boleh itu, kalau ujian tak boleh tahu orang, tidak boleh sedekah itu ujian, tidak boleh itu ujian. Oke, terus apa kita lagi dulu? Yang satu lagi apa? Ada dua surat Al-Furqan kan? Surat yang lain apa gitu? Surah An-Nahl, Pak. Nah, silakan Pak. Ketemu? Siapa ya? Ada yang lain mau coba silakan. Saya Pak. Silakan. Kemudian. Siapa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, pasti ya. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hesti. Di sini saya akan membacakan surah An-Nahl ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Pada ayat surah An-Nahl ini Pak, bahwa manusia diciptakan oleh Allah tidak mengetahui suatu apapun, sehingga tanpa adanya karunia dan kebesarannya, manusia tidak akan hidup sempurna seperti saat ini dengan bekal panca indera yang dikaruniakan Allah kepada kita. Sebagaimana yang dimaksud dalam surah An-Nahl ini, patut kita mensyukuri dengan jalan ibadah kepada Sang Khalik. Ya. Jadi maksud dari ayat ini mengenai kepuasan pelanggan Pak, bahwa kita bahwa kita harus berlaku itu Pak jujur. Karena sesungguhnya Allah itu Maha melihat apa yang kita lakukan begitu Pak.
Ya kan kita manusia ada proses manusia. Pertama apa itu dibuat oleh Allah kan, kasih telinga, kasih mata, kasih apa itu, kan jadi bernilai kan. Melalui ibu lahir ke dunia kan, kita belum tidak tahu apa-apa kan. Melalui ibu itulah ibu kita tuh memberi kita makan kan, itu untuk kita beri makan. Makanya tergantung apa ya, kalau orang tua beli makan yang jelek lah kita kan gitu kan. Nah, gitu kan nilai kan. Sama dengan pemasar itu harusnya membuat produk yang lebih apa yang bernilai kan, gitu kan, yang bermanfaat bagi konsumen, intinya itu. Konsumen, pemasar itu konsumen juga harus bersyukur, pemasar bersyukur. Apa arti bersyukur tuh? Apa bersyukur itu hanya alhamdulillah? Kan enggak kan? Kalau Anda sukses sebagai pemasar, Anda rajin beribadah kepada Allah. Jangan lupa, jangan waktu miskin rajin beribadah tapi udah kaya lupa, itu enggak bersyukur namanya kan? Ya kan? Dapat rezeki bersyukur, atau beribadah kepada Allah, ingat ada Allah kan gitu kan? Itu namanya bersyukur. Sama kalau Anda jadi pemasar gitu, konsumen juga gitu harus bersyukur juga kan? Pemasar juga harus bersyukur gitu. Ya, kalau Anda banyak pelanggan, artinya apa? Bagaimana kalau Anda sebagai pemasar banyak pelanggan, laku produknya, bagaimana cara Anda bersyukur? Coba. Bagaimana cara Anda bersyukur? Bagaimana cara bersyukur? Coba. Kalau Anda sedekah, Pak. Hah? Gimana caranya? Kalau lu sebagai pemasar berhasil, banyak pelanggan, laris. Kalau berhasil lah Pak, kalau seandainya laris banyak pelanggan, kok laku lah, kok banyak uang dah, dapat uang banyak itu kan. Karena Anda sukses kan? Nah, bagaimana cara bersyukur? Ya. Bagaimana cara bersyukur dulu? Kalau ya ini hanya rencana Pak, belum tahu ke depannya. Ya, kalau seandainya bukan pada diri saya sendiri, pada seseorang yang lain. Maksudnya kalau seseorang yang seandainya sukses, kemudian hari itu kan kita. Nah kalau lu ya, kalau lain dulu, kalau lu berhasil, sukses kan, banyak pelanggan. Dari harta yang diperoleh itu kita harus membagikannya juga dengan orang lain. Itu ya, itu kuncinya. Karena kan harta itu bukan hanya milik kita semua, juga milik orang lain. Maka harus disedekahkan Pak, atau kita zakat mal gitu. Jadi kalau dianya bagaimana kunci sukses bisnis apa ya? Bagaimana kunci sukses bisnis apa jawabannya? Bagaimana kunci sukses bisnis apa jawabannya? Bagaimana kunci sukses bisnis itu apa? Jawabannya bertakwa Pak. Itu semua bertakwa, semua bertakwa kan. Itu kita kan aja bertakwa kan, itu perintah semua untuk umat Islam semuanya itu bertakwa. Tapi kalau ya tadi udah jawab tuh. Kalau kita jadi apa sebenarnya tips bersyukur Pak? Ya bersyukur dengan cara bersedekah. Kan gitu. Buktikan ya lah, Anda buktikan. Anda wawancara para pengusaha Islam ya, yang suka sedekah dengan pasti beda, pelanggannya beda. Iya, Pak. Nggak sama kan? Hartanya tidak akan berkurang Pak, orang bersedekah itu. Tapi coba dipuling, diteliti kan. Tanya kenapa kok rame? Insya Allah dia sedekah tuh. Tapi kalau kita punya toko tak sedekah, tidak terlalu menaikkan harga. Nah ya gitu. Itu sedekah juga kan? Dia banyak cara bersedekah, tidak menaikkan harga kan, agar disesuaikan kemampuan gitu kan? Itu namanya bersedekah juga. Atau pelajar senyum, itu kan sedekah kan? Sedekah itu tidak hanya dengan hartanya, sedekah dengan senyum, kita sedekah kan? Suka membantu kan, membantu konsumen itu sedekah namanya gitu. Nah itu ya, itu namanya bersyukur kan. Bersyukur itu sebagai pemasar itu ya bersedekah tadi itu, bukan hanya sholat ya, sholat itu kewajiban kan, tidak jadi kewajiban terus sholat kan, berdoa semua itu wajib berdoa kan, dengan sholat wajib sholat kan. Jadi kalau jadi pengusaha itu ya sedekahnya, orang sholat itu butuh sedekah belum tentu ya, dan sholat rajin tapi butuh sedekah lu kan, lu enggak? Orang tuh rajin sholat, banyak tahajudnya, banyak ngaji, tapi belum tentu dia bawa sedekah, belum tentu. Ada sebaliknya, orang tuh rajin sedekah, tapi sholatnya belang kambing, ada juga kan? Ada balik, ada kedua itu ada sempurna nih kan? Dia sedekah rajin, tapi sholatnya belang kambing, itu memang. Nah, yang itu kan, jadi bersyukur juga bagi pemasarnya dengan sedekah itu kan, harus bersyukur gitu. Dan Allah udah memberi nikmatnya banyak kan, panca indera, bisa melihat, bisa mendengar kan,
Gunakanlah mata kita untuk melihat yang baik-baik kan, gunakan pendengar itu yang baik-baik kan, gitu kan. Nah, itu kan berarti itu bersyukur gak namanya kan? Itu bersyukur namanya. Jadi bersyukur itu bersyukur. Kaki, Allah telah memberi kaki kita gunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik kan. Nah, untuk ilmu kan, belajar kan. Nah, itu yang bersyukur gitu. Nah, itu bersyukur. Ada TV di rumah. Satu TV nonton TV-TV yang bernuansa Islami. Nah, dia bersyukur kan? Ini bersyukur namanya. Oke. Nomor 4. Apa soalnya? Silakan. Saya Pak. Kak Satriani, silakan. Kak Satriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Silakan. Soal nomor 4 kan membuka link video dan siapa pembicara dalam video tersebut dan teori-teori apa saja yang dijelaskan oleh pembaca. Pembaca dalam video tersebut itu adalah yang pertama Ronaldi KJ, yang kedua adalah Risna Ayuni, yang ketiga adalah Risti Julianti. Teori-teori yang dijelaskan oleh pembaca, yang pertama adalah tentang pelanggan, yaitu semua individu yang melakukan transaksi, baik itu barang atau jasa, untuk keperluan pribadinya. Kemudian yang kedua adalah nilai pelanggan. Maksudnya di sini, merujuk dari perbandingan manfaat yang didapat dan dari suatu produk dengan mengeluarkan biaya untuk mendapatkan nilai barang tersebut. Yang ketiga, loyalitas pelanggan, yaitu ketika perusahaan telah berupaya memberikan pelayanan yang terbaik mereka untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan mereka. Kemudian karakteristik dari loyalitas pelanggan, yang pertama, pembelian secara teratur, yang kedua, pelayanan mau membeli aneka ragam produk lain yang ditawarkan, yang ketiga, pelanggan bersedia merekomendasikan produk kepada temannya, yang keempat, pelanggan tidak mudah beralih ke produk atau jasa pesaing. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi dari loyalitas pelanggan, yang pertama adalah perhatian, yang kedua kepercayaan, yang ketiga perlindungan, yang keempat adalah kepuasan akumulatif. Kemudian manfaat dari loyalitas pelanggan, yang pertama memiliki prospek lebih besar, kemudian yang kedua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mempertahankan pelanggan, yang ketiga adalah pelanggan yang percaya kepada kita, yang keempat perusahaan senior mendapatkan keuntungan, yang kelima, pelanggan lama memiliki banyak pengalaman positif dengan perusahaan. Yang keenam, pelanggan lama akan berusaha membela perusahaan dan mempromosikan. Kemudian, Pak baca semua kok Pak? Panjang Pak. Apa baca aja semua, ada apa? Kan ilmu tuh, kan? Dan kepuasan dari pelanggan itu adalah tingkat perasaan konsumen setelah mendapatkan produk atau pelayanan dari suatu perusahaan. Kemudian manfaat dari kepuasan pelanggan di sini yang pertama adalah meningkatkan rasa suka dan loyalitas terhadap produk, kemudian menjadi titik diferensiasi, kemudian meningkatkan pendapatan untuk produk atau barang yang dihasilkan. Kemudian faktor dari kepuasan pelanggan yang pertama adalah kualitas barang ataupun jasa, kemudian pelayanan dan kemudahan. Kemudian, indikator dari kepuasan pelanggan di sini yang pertama adalah survei untuk mengukur kepuasan pelanggan, kemudian go shopping, kemudian tingkat sentimen pasar. Kemudian cara meningkatkan kepuasan dari pelanggan. Nah, caranya itu yang pertama, menerima kritik dan saran, yang kedua, membuat produksi yang mudah didapatkan, yang ketiga, meningkatkan pelayanan dan memberikan fasilitas tambahan. Nah, kualitas pelayanan dalam Islam yaitu jujur, berani, kreatif, dan percaya diri, serta dapat meyakinkan pelanggan bahwa produk tersebut berkualitas bagus. Kemudian menumbuhkan hubungan dengan pelanggan. Nah, bagaimana sih cara kita gitu kan untuk menumbuhkan hubungan kita dengan pelanggan? Nah, yang pertama itu tentunya memprioritaskan pembeli. Kemudian yang kedua, selalu mengabarkan produk terbaru. Kemudian yang ketiga, mengenal pelanggan lebih jauh. Kemudian yang keempat, membuat acara secara khusus. Membuat acara secara khusus nih misalnya kayak giveaway gitu kan Pak. Setelah saya menonton video tersebut, yaitu tentang pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan dalam Islam, tentunya sudah dijelaskan sebelumnya, kita dapat mengetahui tentang teori-teori yang dijelaskan oleh pembaca. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu udah lengkap. Jadi kalau udah nonton video, saya udah selesai bab 7 nih kan. Jadi video itu semua bab 7 kan? Betul nggak?
ya kan? Jadi itu sih bab 7. Itu ya, kalau sudah ada nonton video itu udah bab 7 udah saya nanti tinggal apa nih, tinggal diskusi ya gitu kan. Maka di nomor berapa, nomor 5 tuh videonya kan. Jadi Anda tonton video itu kan. Nah, kan? Nah, bisa diputar berkali-kali video itu kan. Apa isi bab 7 itu kan? Ya, itu membangun nilai kan gitu. Nomor berapa lagi? Silakan nomor berapa lagi? Silakan. Kita sampai 5:30 ya, di maghrib kan. Nomor 5. Nah, nomor 5 silakan nomor 5. Kita masih ada 5 lagi, silakan nomor 5. Siapa menjawab nomor 5 silakan. Pak, boleh jawab nomor 7 nggak, Pak? Nah, silakan jawab ya nomor berapa setelah yang Anda bisa nomor berapa jawab. Silakan. Alfi nomor 7 silakan Alfi nomor 7. Pak, saya akan menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 7. Buka link tersebut dan apa judul topik dari tersebut dan apa yang dijelaskan dari artikel tersebut. Judul dari artikel tersebut yaitu menciptakan nilai pelanggan atau customer value dengan strategi CRM. Yang dijelaskan dalam artikel tersebut yaitu definisi value atau nilai dan menjelaskan kemampuan seseorang untuk menunjukkan dengan tepat nilai satu produk atau layanan untuk pelanggan. Pelanggan semakin memandang pembelian dan sebagian cara untuk meningkatkan laba perusahaan dan karenanya mereka berupaya menekan pemasok untuk mengurangi harga, untuk membujuk pelanggan agar fokus pada total biaya daripada hanya pada harga yang harus dibayar. Para pengelola bisnis harus memiliki pemahaman yang akurat tentang nilai pelanggan atau customer value. Manfaat yang saya peroleh setelah mempelajari artikel ini yaitu mengetahui bagaimana cara menciptakan nilai pelanggan untuk produk dan tahu apa arti nilai. Nilai merupakan manfaat yang diharapkan orang dengan menggunakan produk atau layanan, dan juga dapat mengetahui cara menciptakan nilai pelanggan dengan software CRM atau manajemen hubungan pelanggan. Pengguna software CRM secara efektif akan menciptakan kumpulan informasi yang koheren dan kohersif yang mendorong proporsi nilai untuk klien tertentu. Segitu saja yang dapat saya rangkum dari artikel tersebut, Pak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Berapa lagi? Coba jawab, silakan. Nomor berapa lagi? Silakan. Jadi dalam ujian itu kan ditanyakan. Kan bisa bohong kan? Maaf Pak, suara Bapak dari tadi dan teman-teman kurang jelas. Tidak jelas ke? Bapak pernah memakai sih ini? Jaringan mungkin jaringan saya Pak. Nah, jaringannya, tapi suara Anda jelas semuanya, karena jaringan Bapak bagus kan? Nah, mungkin jaringan. Suara Anda semua jelas ini, tidak masalah, soalnya Bapak bisa dengar semua dengan baik kan? Berarti jaringan Bapak bagus kan gitu kan? Nah, tapi kalau Anda dengar suara Bapak tidak bagus, berarti jaringan Anda tidak bagus gitu. Jadi kan mungkin kan? Pak. Ya, jadi jelas karena cuaca mungkin kan, karena ada banjir mungkin ini itu menghambat suara, ya kan? Anda sih udah semuanya, berarti yang Bapak bagus ini kan, tidak ada masalah jaringan sini, karena sehingga Bapak bisa dengarkan jelas suara-suara Anda semuanya. Nah, kalau Anda tidak dengar suara Bapak, berarti itu karena jaringannya, gitu kan? Apalagi kita putus-putus kan? Apalagi diam, apalagi suara terputus, suara Bapak terputus, di sini tak jelas itu berarti jaringan Anda kan? Atau mungkin Bapak kayak patung itu udah gerak, berarti jaringan Anda itu rusak gitu. Ya kan? Jaringan Anda rusak, Bapak bagus jaringan sini gitu kan? Itu namanya teologi kan? Itu kelompok teologi gitu ya. Karena tidak merata teknologi ini sehingga satu bagus ya, juga bagus kan? Nah, nanti supaya bagus itu ada YouTube-nya, nonton di YouTube kan, maka direkam supaya nanti mahasiswa bisa nonton 2 kali. Kalau untuk YouTube nanti bisa dengar semuanya, kan YouTube kan direkam gitu kan. Nah, gitu caranya ya. Jadi tadinya gitu kan.
Nanti jangan Bapak tanya. Pak, saya mau jawab nomor 8, Pak. Nah, silakan. Jela ya, silakan. Nah, jawab nomor 8, silakan. Ya, Pak. Silakan baca artikel yang ditulis oleh Hikmah Endrawati dan apa yang dijelaskan dalam topik ini. Apa yang Anda dapat dan ketahui serta manfaat yang Anda peroleh serta setelah mempelajari artikel ini. Ya. Bagaimana Anda menerapkan teori-teori yang dijelaskan dalam artikel tersebut dalam Anda menjalankan bisnis Anda. Yang dijelaskan dalam artikel tersebut adalah hikmah Indahwati, yaitu mutu produk, nilai, dan kepuasan pelanggan dalam pandangan Islam. Yang saya ketahui dari artikel tersebut adalah 1. Definisi mutu produk. Mutu produk adalah kemampuan sebuah produk untuk menjalankan fungsinya. 2. Definisi nilai. Konsumen membeli dari perusahaan apa yang mereka yakini dapat menawarkan nilai tertinggi yang diberikan kepada pelanggan. Atau customer delivered value, yaitu perbedaan antara nilai total pelanggan atau total customer value dan biaya total pelanggan atau total customer cost. Definisi kepuasan pelanggan adalah kepuasan pelanggan tergantung pada kinerja produk yang berhubungan dengan harapan pembeli. Jika kinerja produk sesuai dengan harapan, pelanggan akan merasa puas dan sebaliknya. Dan strategi pemasaran mutu total. Sekian yang bisa saya jawab, Pak. Oke, bagus ya, ada jawabannya. Jadi nanti dalam ujian itu kan ditanyakan. Bagian A itu kan, apa soal bagian A itu tentang kegiatan di Zoom apa? Diskusi kan? Nanti Anda catat tuh. Anda pernah menjawab soal berapa tuh kan, apa topiknya itu jawab di data tuh ya. Yang tidak pernah diskusi kan tidak bisa jawab tuh. Kan tidak bisa berbohong kan? Betul enggak? Anda boleh nyontak tapi pun tidak bisa berbohong. Jadi kalau tanya dalam diskusi itu apakah Anda aktif? Nah, Anda bisa berbohong tuh. Tidak bisa berbohong. Kalau aktif buktinya apa? Anda sebutkan soal apa yang Anda jawab, nomor berapa, gitu ya. Nah, jadi kalau ada menjawab ataupun bertanya itu aktif namanya. Nah, kalau tidak bertanya itu juga aktif namanya. Nah, itu nanti dijelaskan. Selama di Zoom saya aktif diskusi. Saya selalu menjawab soal ini nomor berapa itu dijelaskan kan. Bagi mas yang aktif ya tidak bisa jawab tuh pasti tuh. Nah, ya kan? Tidak bisa jawab, pasti tidak bisa jawab. Kayak maka Bapak rekam ini terekam semua ini kan di putar-putar. Oke, karena ini udah mau maghrib, jadi nanti minggu depan Anda tes ya, katanya pertemuan ke-8 ya. Dari start dari apa jurusan akuntansi tidak ada tahu kapan ujiannya. Bapak kan baru batu sebentar ini sehingga pada tata caranya. Tapi dari kelas C kemana? Dari kelas C, sertifikatnya bilang biasanya dosen itu memberikan UTS itu pada pertemuan ke-8. Gitu ya? Betul ya? Betul, Pak. Betul ya? Iya, betul. Betul. Ya baik, Bapak ikut ya lah, ikut yang rame ya gitu kan. Nah, maka pada pertemuan ke-8 itu UTS, gitu kan? Soal udah Bapak, kenapa soal udah Bapak berikan duluan? Karena ini berbentuk video record kan? Sehingga pada hari Selasa itu sebenarnya harus kumpul semuanya gitu kan. Nah, tapi tidak apa-apa lah walaupun Selasa kumpul semua, tapi sampai hari Minggu lah. Minggunya gitu kan boleh kan, foto ada jaringan rusak, ada kendala kan gitu kan. Nah, hari Minggu kumpulkannya di mana? Di grup WA dengan di grup Facebook Islamic Marketing gitu kan. Nah, besok Bapak bisa ada nanti apa nama filenya? UTS nama Anda, nomor UTS nama Anda ya, UTS nama Anda itu nama filenya ya, UTS nama Anda Islamic Marketing gitu kan. Nah, itu jadi itu nama filenya ya. UTS nama Anda kelas, UTS nama Anda kelas tuh ya. Nah itu. Dan nanti kalau di Facebook tuh kan Bapak punya riwayat, punya lognya kan, aktivitas kan. Bapak buka tanggal berapa, oh ini Bapak mahasiswa yang jawab tanggal sekian kan, ada sejarahnya kan. Jadi itu Bapak buat situ. Dari YouTube Bapak juga bisa channel kan, Bapak di channel YouTube juga bisa situ juga bisa buka kan. Maka harus subscribe kan. Terus Bapak juga subscribe mahasiswa. Jadi nama dulu Bapak buka dulu. Ini ada video. Oh dulu ini udah ada beberapa video udah 6 video tahu Bapak karena Bapak udah subscribe YouTube dulu dan dulu subscribe Bapak kan.
Jadi kan udah terekam semuanya. Jadi kalau lu jawab pakai YouTube udah perlu Pak. Saya udah masuk situ udah semua gitu kan. Nah, itu otomatis. Nanti mahasiswa itu harus memberi komentar ya untuk setiap video mahasiswa jawaban dinilai ya. Nanti yang tidak bernilai itu berarti tidak nonton, nilai rendah. Paham enggak? Nah, jadi Anda harus mendengar jawaban masing-masing mahasiswa dan bernilai. Jadi nilai dari versi mahasiswa berapa? Nah, Bapak tahu ya, Bapak tahu konspirasi tahu. Bapak pun masa tahu mahasiswa. Oh, ini berarti karena kawan nilai tinggi. Kalau Bapak nonton tidak bagus umpamanya kan. Nah, Bapak tahu. Jadi nilainya objektif sejujur gitu kan. Nah, ya kan? Nah, jadi nilai dari mahasiswa juga dan dari dosen juga. Nah, ya. Nah, nanti ketahuan tuh. Nah, Anda siapa yang rajin? Coba Bapak mau tahu siapa yang rajin menonton ilmu kan? Mendengar ilmu. Dan Anda tuh nonton jawaban video mahasiswa itu sama kata itu dapat ilmu banyak kan? Betul enggak? Dapat ilmu tuh ya. Nanti saya Alpi nonton Sudayati, nanti nonton Susan sebagainya itu semua nonton semua dan di komentar. Apa yang Anda nilai? Anda itu punya cara penampilannya. Ingat dalam video tidak boleh pakai kaos oblong. Anda kan mahasiswa IAIN harus tunjukkan masa Islaminya kan gitu. Caranya gimana ya kan? Jangan pakai kaos oblong. Kalau pakai kaos oblong tidak dinilai. Ya, penampilan gimana ya kan? Cara menyajikan gimana, cara bicara gimana, menguasai tidak materi, kan gitu kan? Menguasai tidak. Nah, itu dinilai itu nanti. Itu bedanya ya. Nilainya 50/100. Ya kalau bagus dong bagus. Kalau bagus bisa 80 sampai 100 tuh bagus ya 80. Ya bagus tuh 70 80 kan. Nah, kalau bagus sangat bagus tuh di atas 80 ke atas tuh sangat bagus. Kalau sedang tuh ya 60 69 gitu kan, itu sedang. Di bawah 60 itu kurang gitu. Nah, itu lainnya itu. Ya kita Bapak juga menilai kan gitu. Nanti nilai mahasiswa Bapak lihat di mana apakah objektif. Kalau aja Pak ambil dibagi nilai Bapak bagi 2. Itu nilai Anda nanti, ya kan? A, B, C kan gitu. Itu ya. Silakan. Siapa mau tanya? Siapa mau tanya? Esti ya? Siapa mau bertanya tadi? Tidak ada? Jangan sampai sing hadir ya. Dan juga Bapak susah mantau ini hari tadi susah mantau kan, maka sudah ada kamera gitu ya. Ya, oke. Sudah ada cukup Bapak sudahi, ada udah mau maghrib. Semoga nanti sudah siap untuk UTS-nya. Kalau sudah menjawab silakan diposting, boleh juga secepatnya, boleh ya. Oke, sampai jumpa lagi pada hari Selasa pada saat ada ujian ya. Tidak pakai Zoom ya. Ada ujian itu tetap absen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ini nggak apa-apa. Terima kasih. Dengar apa-apa. Kang, kok mau dong? Kok? Bermeses.